Ambiar, selamat pagi Jumat Indonesia. berkah. Selamat pagi Perla Lamanem. Sehat? Alhamdulillah ya. Soalnya teman-teman kita lagi pada sekong. Guys, makanya jaga kesehatan ya. Sekarang lagi musim batuk, Bener. pilek ya. Tapi Sobat Ambiar, Ini seperti teman kita sakit. Iya. Yang satunya sakit dari kecil, yang satunya baru sakit. gak apa-apa lah, justru kan ini kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita ya, ngelihat mereka sakit, ya sebagai teman dan siapapun itu ya yang ngelihat orang-orang sekitar sakit, kita tuh justru semakin tersadar. Kita adalah manusia biasa, kita tuh punya keterbatasan. Betul. Ya kan? Justru keterbatasan ini mengingatkan kita kalau kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ya kan? Betul, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan pernah meminta kesempurnaan dari manusia. Dan berbicara mengenai keterbatasan, justru dari keterbatasan ini kita akan menemukan sebuah kekuatan baru. Ya? Betul. Sobat Ambiar harusnya... Dan tahu apa arti bersyukur. Benar, berbicara mengenai keterbatasan seharusnya keterbatasan ini tidak membuat kita jadi kecil hati. Seperti pasangan bintang tamu kita yang satu ini, Ya. mereka dengan segala macam keterbatasannya tapi menemukan kekuatan baru untuk bertahan dan saling mencintai satu sama lain. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan pasangan yang penuh cinta kasih dan juga semangat. Ini pasangan loh. Ini pasangan suami istri yang begitu luar biasa. Iya. Pasangan disabilitas yang punya semangat hidup yang harus kita tiru. Kita akan saksikan terlebih dahulu siapa mereka dalam tayangan berikut ini. Ambiar yang lagi capek, kami paham betul namanya manusia. Ya, kita manusia tempatnya salah, tempatnya mengeluh. Lupa, tempatnya hilaf, tempatnya segala macam. dosa, segala macamnya kekurangan Ya. itu ada dalam manusia. Tapi kita harus bersyukur dengan segala macam yang kita miliki, dengan segala macam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Rasanya kalau kita tidak bersyukur itu kufur nikmat ya. Betul. Melihat orang-orang yang ada di samping kanan, kiri kita. Ingat kan Mas Rian, bersyukur itu apa? Bersyukur itu menarik yang belum Bersyukur ada. itu mengikat yang ada Iya, dan menarik yang belum ada. Jadi di Jumat Berkah ini kita mengajak Sobat Ambiar untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar pasangan suami istri disabilitas yang begitu inspiratif buat kita semua. Ini dia Pak Uwas dan Ibu Sri. Pak Uwas. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan Ibu apa kabar? menunjukkan Bisa nggak? Bisa Ibu? Izin punten. Masya Allah. Insya Allah Bapak Uwas dan juga Ibu Sri, ini pasangan suami istri. Pak Uwas dan juga Ibu Sri, terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar untuk berbagi cerita Iya, kepada kami, kepada Sobat Ambiar di rumah. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. sama-sama. Allah itu maha kuasa ya, maha adil ya. Maksudnya dengan keterbatasan ini Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Mas Rian kapan berpasangannya? Kamu juga kapan? Tapi kalau ngomongin soal berpasang-pasangan, udah berapa lama menjadi pasangan suami istri? Menjadi suami istri itu ntar bulan Februari 2 tahun. Oh baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Like anget-anget banget, berarti masih anget lah ya. Alhamdulillah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Sehat Ya selalu. Allah, amin. Pak Uwas dan juga Ibu Sri, kita mau ngobrol soal kondisinya. Kita mau ke Pak Uwas terlebih dahulu. Pak Uwas, kondisi fisik Pak Uwas, mohon maaf izinnya, tidak memiliki 2 kaki ya? Iya. Betul. Iya. Ini apakah kondisi fisik yang dimiliki Pak Uwas ini sedari lahir atau memang ada kejadian yang mengakibatkan akhirnya kondisi fisiknya seperti sekarang? Dulunya sih sama ya, seperti yang lain mempunyai kedua kaki gitu. Tapi di akhir 2011 mengalami kecelakaan kerja kegencet mobil keren. Oh ya Allah, Iya. kecelakaan Pak. Iya, kecelakaan. Oh wow, jadi harus diamputasi. Ya, harus diamputasi. Dua-duanya. Iya, Akhirnya pada akhirnya. karena ada pembusukan gitu. Baik. Astagfirullah. Iya. Sementara kalau Ibu Sri, Kalau saya dari lahir.
dari lahir dari lahir. tidak memiliki kaki, Ya, kemudian maaf tangan sebelah kiri nggak ada, cuma segini. Masih, dari lahir ya. Pak Uwas, Iya. 2011 Ya, kejadian. 2011. Ini pasti nggak mudah ya. Orang yang awalnya bisa berjalan, bisa Betul. beraktivitas, ya sekarang pun bisa beraktivitas. Tapi kan ada perubahan yang sangat Ya. signifikan sekali. Adaptasinya pasti nggak mudah ya Pak. Bukan hanya secara fisik, tapi kan adaptasi secara mental, Mental. juga. Ya. Iya, Itu tuh gimana cara untuk bisa Menerima kenyataan gitu Pak. waktu itu ngedropnya 1 tahun, Kak. Ngedropnya 1 tahun. Ngedropnya 1 tahun, jangankan ketemu ngobrol gitu kan. Ketemu ngobrol sama orang nggak Pak? Ya, ada yang nongol dari pintu, jendela, barang yang di depan pasti dilemparin. Karena belum bisa menerima keadaan kayak gini. belum bisa berdamai. Iya, belum. Wajar rasanya ya. Belum berdamai gitu. Jadi kecelakaan kren menimpa anggota tubuh Pak Uwas bagian kaki. Iya. Jadi kerennya disuruh maju, ini malah mundur sekaligus. Astagfirullahaladzim. Posisi di belakang. Oh, ya Allah. Di belakang gitu. Yang berasa patah cuma satu, yang kiri gitu kan. Yang berasa patahnya, cuman pas mau berdiri, yang ini juga ternyata patah gitu. Akhirnya dokter menyarankan untuk diamputasi. Pasti ada penolakan pada awalnya, Pak. Atau Ya. tidak tahu ketika sudah diamputasi? Enggak, waktu itu kan kata dokter harus diamputasi paling 1 gitu kan. Cuman diri sendiri nggak mau, terus almarhum kedua orang tua juga nggak mau gitu kan. Akhirnya diamin, terus di rumah sakit 28 hari ya karena faktor ekonomi ya Kak. Langsung pulang. Pas pulang di rumah 5 hari baru terjadi pembusukan. Pembusukan pada kaki sebelah kiri. Dua-duanya. Dua-duanya mengalami pembusukan. Ketika nggak mau. Iya. Kembali lagi ke rumah sakit. Kembali lagi ke rumah sakit di Bandung. Mau tidak mau setelah Ya, mau terjadi tidak pembusukan. Pas ini Takut kan menyebar pas ke tempat yang ya, pas lain. dibuka itu udah keluar belatung kan. Allahu Akbar. Udah keluar belatung. Saat itu perusahaan tempat bekerja apakah bertanggung jawab sepenuhnya? Ya, biaya rumah sakit ya. Tapi tidak akan bisa menggantikan Iya. apa yang sudah hilang, tapi kaderullahnya itu Iya, yang harus iya. terjadi ya. Ya. Sobat Ambiar, ini kita punya foto di mana saat Pak Uwas dirawat. Ini saat kondisi di mana kaki belum diamputasi. Iya. Izin ya Pak, Iya. boleh kami bagikan fotonya. Pak Uwas ketika kaki diamputasi berapa lama mencoba untuk mengurung diri, tidak mau bertemu orang, tidak bisa beraktivitas sudah jelas, tapi mengurung diri. Ya mengurung diri itu 1 tahun itu Kak. 1 tahun. 1 tahun nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar rumah, nggak mau berkomunikasi sama orang lain. Itu nggak Kecuali sama kecuali sama almarhum ibu. Ya. Almarhum ibu. Almarhum ibu bilang apa saat 1 tahun Pak Uwas mengurung diri? Ya ibu cuman bisa menyemangati gitu kan, ayo kita main, tapi waktu itu diri sendiri nggak mau gitu kan, karena malu Kak, malu udah Perasaan itu. keadaan kayak gini nggak sama seperti orang gitu, malu sih. Akhirnya momen apa Menerima yang keadaan. membuat Pak Uwas bisa berdamai, keadaan. menerima keadaan, keluar dari rumah, beraktivitas kembali? Ya, waktu itu pas ini ketemu sama disabilitas juga, disabilitas amputasi 1 gitu kan. Dari jam 5 sore kita ngobrol, sharing gitu kan sampai jam 7 malam. Pas jam 7 paginya beliau main ke rumah, langsung ngajak jalan-jalan ke Bandung. Oh, Ya. jadi ada ibaratnya itu ada semangat. Oh, ternyata bukan aku aja, Mas. Ya. Ada yang Nggak senasib sendirian. dengan. Ya, Oke. iya gitu kayak. Ada Itu teman-teman. yang membuat Mas akhirnya ada semangat gitu ya. Ya, nah udah gitu bingung kan nggak bisa naik ke motor gitu kan gimana. Adalah tetangga digendong sama tetangga naik motor. Pas nyampe Bandung bingung lagi nggak bisa turun gitu. Ya nggak bisa turun. Terus kata si teman ada tukang parkir, ayo biar bantu saya gendong gitu kan. Tapi kata si teman itu, udah biarin suruh turun sendiri bukan orang sakit kok.
Nah di situ rasa sakit hati ada ya. Cuman balik lagi, oh mungkin di sini saya harus semangat lagi, harus ini lagi gitu. Nah disitulah timbul lagi percaya diri, semangat di situ. Ya, Ingin terus pada membuktikan. akhirnya Iya. ketemulah sama si Nyonya ya. Ibu Sri. Sama istri tercinta ya. Iya. Ketemunya di mana sih sama Ibu Kumpulan Sri ini? disabilitas ya. Iya, Ketemunya di sana. iya waktu ada sosialisasi. Sosialisasi KPU. Apa? Sosialisasi KPU. Sosialisasi KPU, apa itu KPU? Komisi Pemilihan Umum. Oh, oke. Iya. Jadi teman-teman disabilitas diikutsertakan KPU. Iya. dalam KPU itu. sosialisasi KPU. Iya. Ketemulah di situ. Iya. Saat pandangan pertama. Ya, coba. Ibu Sri melihat Pak Uwas itu gimana pandangan pertama? Enggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, kata teman yang di sebelah saya bilangnya begini, ya, Teh Sri sini itu ada teman sama kayak Teh Sri, gak ada kakinya gitu. Cuman itu mah ada tangannya lengkap 2 gitu. Ya gak apa-apa lah, buka tuh maskernya biar kelihatan, gak mau. Awalnya pakai masker. Iya, pakai masker. Pakai masker. Terus Disuruh dibuka kata temen saya, tapi saya gak mau. Gitu. kenapa nggak mau? Ya gak mau kan lagi flu gitu. Oh lagi flu, Ya. oke. Terus. Ya dari situ lanjut acara lagi gitu, mendengarkan itu. Nah dari situ Kenalan si AA-nya. ya belum. Saya waktu itu mau nyemperin, beres acara mau nyemperin, ternyata udah pulang. Udah pulang, dicari-cari kok kemana, nggak ada gitu kan. Iya, terus? Ketemu lagi di media sosial Kak. Di media ketemu di sosial. media sosial. Oke, Terus langsung kirim DM-an message. tuh. Enggak komen-komen dulu. Komen-komen. Oh biasa ya, awalnya semua dimulai dari komentar. Lalu? Komen-komen ya langsung tukeran nomor, telepon-telepon, kejadian gitu. Tukeran nomor terus jadian. Pak Uwas yang bikin Pak Uwas suka sama, Si Teteh. kita manggilnya mungkin AA sama Teteh aja lah ya. Uwas sama Teh Sri itu apa yang bikin jatuh hati sama Teh Sri itu apa sih? Ya kelihatannya orangnya ceria, tegar. Itu sih yang Pertama kali jalan bareng, masih inget nggak? jalan bareng enggak Nggak, pernah belum sih, pernah. belum pernah jalan bareng. Jadi nggak pernah jalan bareng berdua, makan kemana gitu? Jadi ta'aruf gitu ya berarti ya. Kan kalau cuman SMS-an aja Kalau cuman WhatsApp Iya. gitu, cuma WhatsApp-WhatsAppan gitu atau doang. video callan. Video callan iya. Video callan. Sama telepon-teleponan. Oh, video call, sleep call. Apa Sleep call. Sleep call. Oh. Ya. Oh iya, sleep call. Kalau Teh Sri apa yang Ya bikin Allah. Teh Sri tuh mau sama Auwas? Karena kita Kalah kan kita, sama Bu. gitu. Karena sama. Ya karena sama gitu, sama-sama disabilitas juga gitu. Ya jadi akhirnya memutuskan untuk menerima AWS gitu. Oke. Untuk menerima satu sama lain. Maaf saya nanya ini ya. Iya. Auwas, kan Auwas itu dulu punya kaki itu kanan dan kiri ya. Iya. Sebelum diamputasi. Sebelumnya sudah pernah pacaran? Sebelumnya pernah pacaran. Ketika diamputasi apakah rasa percaya diri itu otomatis langsung runtuh berarti? Iya, langsung ngedrop. Semuanya langsung ngedrop gitu. Pasti. Nggak ada kepikiran buat rumah tangga, nggak ada. Waktu itu ada pasangan atau enggak, Mas? Waktu itu sudah ada. Oh, sudah ada pasangan. Berarti pasangannya tidak menerima Mas apa adanya. Iya. Dia pergi meninggalkan Mas. Saya yang suruh nikah sama orang lain. Kenapa? Ya karena kan saya nggak kepikiran, nggak bisa kerja, pasti nggak bisa membahagiakan dia gitu. Iya. Jadi ya udah. Dianya mau. Ya. Tapi nggak apa-apa, kaderullahnya akhirnya bertemu dengan Teh Sri, Ya. sekarang menjadi pasangan suami istri. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang ini yang kita tahu bahwa Auwas ini bekerja sebagai seorang pengrajin bambu ya bersama dengan Iya. Teh Sri ya. Iya. Kita mau kasih lihat ini dia Auwas dan juga Teh Sri, pengrajin bambu asal Kabupaten Bandung Barat. Dua setiap hari. Ya tergantung ini kayak lihat cuacanya juga gitu kan. Kalau hujan kan pasti takutnya becek gimana gitu. Itu pergi naik apa jualan? Mobil umum Kak.
Berdua. Iya, berdua. Ih, seru banget sih kalian berdua. Alhamdulillah ya Allah itu memberikan kenikmatan. Mau tahu dong, dengan kondisi seperti ini, Awas deh. Maksud saya, karena Awas itu kan pernah merasakan jalan dengan kedua kaki. Iya. Sekarang harus Tanpa kaki. dengan kondisi seperti ini. Ya. Bersama-sama Tesri menghadapi ini semua. Iya. Naik angkutan umum, jualan. Itu tuh gimana menghadapi ini semua bersama-sama bergandengan tangan? Ya kalau rintangan pasti ada ya, tapi ya kita enjoy aja gitu. Kita enjoy aja. Ya. Sulitnya apa sih Awas? Bagian paling sulitnya? Ya di mana nggak lakunya gitu, terus pulang jauh, ya kehujanan lah gitu sih. Yang paling sulitnya itu. Yang membuat Awas semangat itu apa? Yang membuat semangat itu ya karena punya ini. Emang Tesri ini istri yang kayak gimana sih? Pokoknya the best lah Kak. Oh, Masya Allah. Kalau tidak ada Tesri ini hidupnya Awas akan seperti apa? Gak tahu kayak gimana. Karena kan kedua orang tua udah nggak ada gitu kan. Ya. Oh, si AA nggak ada, kedua orang tua. Si Teteh masih ada. Alhamdulillah masih ada, tapi satu Cuman tinggal ibu. mama. Iya, iya, iya. Iya. Itu sih yang membuat semangatnya. Tesri itu dari lahir dengan kondisi seperti ini. Iya. Sementara butuh adaptasi yang tidak mudah untuk Awas. Tesri gimana cara bisa membesarkan hati seorang ya. Awas? Kalau Tesri kan pasti setidaknya tuh Sudah menerima karena sudah dari menerima, kecil. berdamainya gitu tuh ya. mungkin sudah bisa berdamai karena memang sedari lahir tuh Qadarullahnya jalannya sudah seperti ini. Tesri, apa yang Tesri sampaikan kepada Awas sebagai kepala Sampai keluarga, Awas bisa setegar ini loh, luar biasa. sebagai seorang suami juga untuk bisa tegar? Ya apa ya, beliau yang suka ngingetin jangan inilah, jangan itulah gitu. Kalau membuat kesalahan ya kalau lihat kalau ada yang ngehina nggak apa, dia yang nguatin gitu. Biarin lah gitu. Yang penting kita nggak minta makan dari mereka gitu. Yang penting kita nggak minta makan dari mereka. mereka. Dalam satu hari jualan kerajinan bambu itu bisa laku berapa penghasilannya? Bisa dapat berapa? Nggak menentu. Nggak menentu. Paling kecil 150. 150. 150 itu paling kecil. Iya, kecil. Kalau Karena misalkan kan itu satu tumbler itu udah lengkap ya 150 itu itunya harganya gitu. apanya Teh? Kerajinan Kerajinan bambunya itu bambu. kan ada yang dijual 150 gitu. Iya, iya. Paling laku satu. Iya, iya. Pernah nggak laku sama sekali, A? Pernah. Sering juga. Oh, sering. ya. Sering nggak laku. Jadi kalau boleh tanya, sebulannya tuh biasanya dapat berapa? Nggak menentu nih Kak. Nggak menentu. Iya. Cukup tapi. Ya Mungkin aja. dicukup-cukupin aja lah. Ya. Tempat jualan sama rumah berapa lama kalau naik angkutan umum? 15 menit. 15 menit, tidak terlalu jauh sebetulnya. Nah kan kita nggak di satu tempat gitu. Pindah-pindah. Iya pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Ya. Awas Tesri, semoga jualannya bisa membawa berkah dan juga Amin. rezeki Amin, untuk amin, amin, Awas sama amin. Tesri ya. Amin. Mereka baru akan 2 tahun Pernikahan. pernikahan, tapi baru saja diuji. Bukan hanya karena keadaan, tapi juga beberapa waktu yang lalu harus kehilangan anak pertama mereka. Boleh diceritakan, ini ada sebuah foto yang juga kita tayangkan. Ini Kehilangan anak pertama. ya itu ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, jadikan kematian anak kami ini sebagai simpanan pahala amal baik serta pahala buat kami berdua sebagai orang tuanya kelak. Telah berpulang ke rahmatullah tadi malam Rabu 22.49 waktu Indonesia Barat. Ananda Muhammad Abiza Rizki. Semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan dan keikhlasan untuk kami berdua serta menjadi syafaat di
hari kiamat kelak. hari kiamat. Muhammad Abizar Rizki meninggal dunia 15 hari setelah dilahirkan. Iya. Oh gitu teh, berarti sempat hamil. Ya sempat hamil. Berapa? 9 bulan? Cuma 7 bulan. 7 bulan udah keluar. Oh, Jadi 7, prematur. belum 9 bulan, berarti 7 bulan apa yang bayi prematur ya? Iya. Kondisinya tuh kenapa sampai ya apa yang menyebabkan harus segera dilahirkan di usia 7 7 bulan? bulan. Karena itu ada cairan di kantong kemih dede bayinya. Baik. 15 hari. Iya. Saat dilahirkan kondisinya seperti apa? Saat dilahirkan kondisinya normal kan, alhamdulillah, tangan lengkap, kaki lengkap Oh, gitu kan. normal ya, alhamdulillah. Ya cuman qadarullohnya si Dede itu nggak punya anus, nggak ada lubang anus. Tidak ada lubang Ya, anusnya? terus si ginjalnya cuma 1, terus si usus besarnya cuma separuh adanya gitu. Teh Sri ketika mengetahui si Dede lahir dengan kondisi fisik seperti itu, dalam hati dan pikiran Teh Sri itu apa yang terbesit? Gak tahu sih. Cuman waktu itu di usia 3 bulan di USG. Nah dari situ kata bidan, ya si dedenya itu ada cairannya di kantong kemihnya. Cuman dikasih taunya ada cairan ya, itu. Gitu. cairan aja gitu. Cuman yang waktu kedeteksi di WSG-nya cuman cairan itu gitu. Iya. Tapi pas lahiran ya itu banyak. Awas tuh memaknai hidup seperti apa sih? Diberikan cobaan yang begitu luar biasa, yang tidak mudah dan mungkin tidak semua orang bisa, Bisa menerima. menjalaninya dengan Betul. keikhlasan, dengan semangat yang luar biasa, tetap terus menjalani. Harus diamputasi kakinya, harus kehilangan si Dede. Awas tuh melihat kehidupan tuh seperti apa dalam benak Awas? Kalau saya sih ya ikutin alur aja lah. Tetap dijalani. Tetap gitu ya. dijalanin gitu kan. Semua ini atas ketentuan Nah, itu. Allah ya. Karena kan pasti Allah itu tidak akan menguji umatnya kalau umatnya itu tidak. Allah tidak akan menguji manusia Iya, atau umatnya iya. di luar batas Nah itu kemampuannya. kalau umatnya tidak mampu begitu sih. Iya, iya. Cuman itu. Tapi apa yang paling disyukuri oleh Awas? Yang disyukuri masih diberi nafas. Oh, Masya Allah, ya Allah. Sesimpel itu. Masih diberi. Dan punya istri yang luar biasa. Coba dong, ini kan AA sama Tete kan ini suami istri ya. Saling ungkapin dong perasaannya. Coba Awas mau bilang apa sama Teh Sri? Selama Ya, ini udah boleh bersama-sama. dilihat tetenya. Pegangan tangan juga boleh. Terima kasih sudah mau menemani, sudah mau menerima kekuranganku. Terima kasih juga sudah mencintaiku sepenuhnya. Masya Allah. Kalau Teteh sama suami? Terima kasih juga udah setia menemani dalam hidup. Terima kasih Awas dan juga Teh Sri yang sudah mengingatkan kami bahwa hidup yang lengkap itu bukan berarti harus memiliki fisik yang sempurna, tapi memiliki hati yang saling menopang. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi.